Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya kelas MJ502 Prodi Manajemen PJJ S1. Kenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 240201070509 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mustika Ayuning Puri, SE MSIM. Soal kasus, Anda adalah seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Coffee, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Dengan data berikut ini. Terus Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis kondisi saat ini, menganalisis perbandingan opsi, dan membuat rekomendasi manajerial. Kita lakukan step pertama yaitu analisis kondisi saat ini. Diketahui data-data dari soal yaitu harga jual per cup atau P sama dengan 30.000, biaya variabel per cup atau V sama dengan 12.000, biaya tetap per bulan atau F sama dengan 45 juta, volume penjualan sama dengan 3.000 cup per bulan. Selanjutnya kita akan menghitung margin kontribusi atau contribution margin per unit dengan rumus harga jual dikurangi biaya variabel, yaitu harga jual 30.000 dikurangi biaya variabel 12.000 sama dengan 18.000 per cup. Artinya setiap satu cup kopi yang terjual memberikan kontribusi Rp18.000 untuk menutup biaya tetap dan setelah itu menjadi laba. Selanjutnya menghitung rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio dengan rumus rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual, yaitu 18.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,6 sama dengan 60%. Artinya dari setiap Rp1 penjualan sebesar Rp0,60 atau 60% digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba, sedangkan Rp0,40 atau 40% digunakan untuk biaya variabel. Selanjutnya kita akan menghitung break even point atau BEP dalam unit. Rumus BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, yaitu 45 juta dibagi 18.000 sama dengan 2.500 cup per bulan. Interpretasinya adalah Cyber Coffee harus menjual minimal 2.500 cup per bulan agar tidak rugi dan tidak untung atau titik impas atau BEP. Selanjutnya, kita menghitung break even point BEP dalam rupiah dengan rumus yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sebesar 45 juta dibagi 0,60 sama dengan 75 juta. Interpretasinya adalah Cybercopy harus mencapai penjual minimal 75 juta per bulan untuk berada pada titik impas. Selanjutnya, laba operasi saat ini, apakah mereka sedang rugi atau untung? Kita hitung total penjualan 3.000 dikali 30.000 sama dengan 90 juta. Total biaya variabel 3.000 dikali 12.000 sama dengan 36 juta. Total margin kontribusi 3.000 dikali 18.000 sama dengan 54 juta. Sehingga laba operasi atau operating profit sama dengan total margin kontribusi dikurangi biaya tetap yaitu 54 juta dikurangi 45 juta sama dengan 9 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa Cyber Coffee saat ini dalam kondisi untung dengan laba operasi per bulan adalah sebesar 9 juta rupiah. Selanjutnya, kita diminta untuk menganalisis perbandingan opsi A dan opsi B. Opsi A itu strategi efisiensi,
Kita mulai dengan opsi A. Perubahan yang terjadi yaitu harga jual per cup tetap sama, yaitu 30.000. Biaya variabel per cup naik menjadi 14.000. Biaya tetapnya 45 juta dikurangi 5 juta sama dengan 40 juta. Volume penjualan diasumsikan tetap, yaitu 3.000 cup per bulan ya. Sehingga kita hitung margin kontribusi per unitnya atau CM sama dengan 30.000 dikurangi 14.000 sama dengan 16.000 rupiah. Dan rasio margin kontribusi atau CMR sama dengan 16.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,5333 sama dengan 53,33%. Sehingga kita menghitung BEP dalam unit sama dengan 40 juta dibagi 16.000 sama dengan 2.500 cup per bulan, dan BEP dalam rupiah 40 juta dibagi 0,5333 sama dengan 75 juta. Sehingga labanya total margin kontribusi 3.000 dikali 16.000 sama dengan 48.000, sehingga didapatkanlah laba operasinya 48 48 juta ya tadi ya. 48 juta dikurangi 40 juta sama dengan 8 juta. Interpretasinya, titik impas tetap sama dengan kondisi awal karena penurunan biaya tetap diimbangi penurunan margin kontribusi. Yang kedua, laba menurun dari awalnya 9 juta menjadi 8 juta. Sehingga opsi A lebih aman secara biaya tetap, tetapi kurang optimal untuk peningkatan laba. Opsi B, strategi ekspansi. Perubahan yang terjadi adalah harga jual per cup tetap sama, yaitu 30.000. Biaya variabel per cup tetap sama, 12.000. Biaya biaya tetapnya naik, yaitu 45 juta ditambah 15 juta sama dengan 60 juta. Volume penjualan naik 40%. 3.000 dikali 140% sama dengan 4.200 cup per bulan. Sehingga didapatkan margin kontribusi per unit atau CM 30.000 dikurangi 12.000 sebesar 18.000. Rasio margin kontribusi CMR 18.000 dibagi 30.000 sama dengan 60%. Sehingga titik impas atau BEP dalam unitnya adalah 60 juta dibagi 18.000 sama dengan 3.334 cup per bulan yang harus dijual. Dan BEP dalam rupiah 60 juta dibagi 0,60 sama dengan 100 juta per bulan untuk BEP rupiahnya. Sedangkan labanya total margin kontribusi 4.200 dikali 18.000 sama dengan 75.600.000, sehingga didapatkan laba operasi yaitu sebesar 75.600.000 dikurangi 60 juta sama dengan 15.600.000. Interpretasi dari opsi B ini, yang pertama resiko meningkat BEP lebih tinggi. Tadi kan BEP-nya menjadi 100 juta ya. Namun dengan asumsi kenaikan volume tercapai, laba hampir dua kali lipat dibanding kondisi saat ini yang labanya cuma 9 juta ya. Kalau dengan opsi B, labanya bisa mencapai 15.600.000. Secara finansial, opsi B lebih agresif tetapi lebih menguntungkan. Rekomendasi manajerial yang bisa kita berikan, pemilik Cybercopy disarankan memilih opsi B atau strategi ekspansi dengan catatan asumsi kenaikan volume penjualan sebesar 40% dapat direalisasikan. Alasan utamanya mengapa harus memilih opsi B. Yang pertama, memberikan laba operasi tertinggi, lebih efektif memanfaatkan struktur margin kontribusi yang kuat 60%. Sejalan dengan tujuan pemilik untuk meningkatkan performa bisnis bukan sekedar bertahan. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.